الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu mempunyai sebuah syair bahwa dia menjadikan kamu Husain dan dia sendiri menjadikan dirinya Yazid, dan betapa ini merupakan jual beli yang murah. Biarkanlah musuh melepas panahnya. Ini merupakan nazam yang panjang dari Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, di mana jemaat ditekankan untuk bersabar dan istiqomah dalam ujian. Nazam ini atau syair ini beliau sampaikan pada tahun 1935 ketika jemaat dihadapkan kepada ujian yang sangat berat. Walhasil pada saat ini lewat syair ini bahkan lewat syair ini saya akan berbicara dari syair ini pada pandangan setiap muslim. Dalam sejarah Islam yang paling hitam, paling mengerikan dan paling aniaya adalah disebutkan, tapi dalam hakikat daripada peristiwa yang mengerikan, yang memahami itu adalah, yang bisa memahami itu adalah mereka yang mereka digilas dalam ujian yang berat, dalam kezaliman. Dan simpati dan penyataan kesedihan itu memang setiap orang Islam bisa menyatakan. Begitu juga orang Syiah itu menyatakan, menzahirkan itu dalam cara yang sendiri setiap Muharram itu. Dan kendati dalamnya itu menurut pandangan kita itu sampai berlebihan mereka menyatakan hal itu, tetapi itu merupakan cara penzahiran mereka. Tapi sebagaimana setelah katakan bahwa hakikat daripada kezaliman ini yang bisa memahaminya itu adalah mereka yang berlalu di dalam penganiayaan itu. Dan pada zaman ini lebih dari jemaat Ahmadiyah, siapa yang peristiwa Karbala itu dapat membayangkan dan meliputinya. Oleh karena itu Hazrat Muslim Maud bersabda bahwa dia menjadikan kalian Husain dan dia sendiri juga yang menjadikan dirinya itu adalah Yazid. Ini siapa golongan itu? Yang keduanya adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau mendakwakan dirinya membaca itu. Tetapi ada satu yang dengan memahami akan hakikat kalimat itu, la ilaha illallah itu, dia menjadi menderita aniaya, dan yang kedua karena tidak memahami kalimat itu dia menjadi aniaya, menjadi orang yang zalim. Peristiwa Karbala yang di dalamnya Hazrat Imam Husain radhiyallahu taala anhu dan para keluarga beliau, pindu-pindunya dan beberapa orang dengan aniaya, mereka dianiaya, dibunuh. Di sana Hazrat Utsman radhiyallahu taala itu merupakan rangkaian daripada peristiwa penganiayaan Hazrat Utsman radhiyallahu. Ketika ketakwaan itu menjadi mulai berkurang dan keuntungan pribadi menguasai
keuntungan ijtima, maka dan agama tidak didahulukan lagi, maka pasti akan ada yang muncul, yakni kezaliman itu dilakukan sampai kepada puncaknya. Orang-orang Tuhan atas nama agama mereka itu dibunuh, dialirkan darahnya. Betapa ini merupakan hal yang sangat malang, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka itu yang menjadikan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai mereka aniaya. Ini orang yang mengucapkan kedua kalimat syahadat membunuh orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, sehingga orang yang tidak berdosa, darah orang yang berdosa itu pun juga dialirkan. Darah anak-anak itu pun juga mereka alirkan atas nama Allah dan Rasulnya. Yani orang yang mengorbankan jiwa untuk Rasul dan Allah itu yang mereka aniaya, yang dia sakiti, yang jadikan sasaran. Lebih dari itu, betapa apalagi yang lebih malang dari orang-orang itu yang atas nama Allah dan Rasulnya mereka terus melakukan penganiayaan, kezaliman, atau mereka melakukan kezaliman demi kezaliman. Mereka melakukan kezaliman yang terhingga. yakni Al-Quran dalam menjelaskan hal itu, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu. Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka hukumannya adalah jahanam. Mereka akan tinggal lama di dalamnya, dan kemarahan Allah akan turun kepadanya, dan dia akan menjauhkannya dari sisinya, ya, dan akan menurunkan laknat. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang seperti itu menggunakan kata-kata kemarahan yang sampai kepada puncaknya, tidak hanya sekedar dimasukkan dalam jahanam saja, bahkan sampai lama mereka akan di jahanam, dan kemudian azab Allah akan turun dan akan terus menjadi faktor kemarahan Tuhan. Dan ini jahanam dan kemarahan Allah dan laknat Allah bukan merupakan hal yang biasa. Bahkan itu merupakan azab yang sangat besar, azab yang dahsyat. Lebih daripada itu kesialan itu apalagi bahwa kendati sebagai orang mengucapkan la ilaha illallah dan mereka masuk ke dalam neraka lalu terus menerus di dalamnya, dan kemudian turun lagi azab kepada mereka, lalu mereka dikepung dalam azab demi azab. Jadi orang yang demi untuk manfaatnya dan demi untuk memenuhi hawa nafsunya, mereka melakukan kezaliman yang sedemikian rupa, maka dan dia akan menjadi faktor kemarahan Allah yang sangat luar biasa. Dan orang yang teraniaya sebagai dampaknya, yakni ahyaun inda rabbihim yurzakun, mereka itu menjadi orang-orang yang hidup dan mereka diberikan rezeki dari sisi Allah. Inilah perlakuan Allah kepada mereka. Jadi menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah hidup, dan kepada Tuhannya mereka memperoleh surga. Untuk mereka lebih dari itu, apa hadiah yang lebih dari itu? Hazrat Imam Husain, Imam Hasan, yakni berkenaan dengan mereka, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mereka ini adalah merupakan penghulu daripada penghuni surga. Berkenaan dengan keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa ini pun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala beliau mohon, yakni wahai Allah, saya mencintainya, oleh karena itu cintailah dia. Jadi seorang yang sampai pada itu, yakni orang yang memperoleh doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu
lalu Rasulullah dia memperoleh ganjaran itu, kedudukan itu, maka sesungguhnya sesuai dengan janji Allah mereka akan memperoleh surga, rezeki Allah, dan mereka menjadi pewaris surga yang agung. Dan pembunuhnya sesungguhnya mereka itu akan mendapatkan kemarahan Allah. Bulan ini, yakni bulan Muharram, sebelumnya kita lewat daripada Asyura yang di dalamnya 14 abad yang lalu orang-orang yang aniaya, 14 abad yang lalu telah menganiaya, mensyahidkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihatnya, mendengar ceritanya. Bulu roma itu kita berdiri. Orang-orang yang zalim itu tidak memahami bahwa dengan begitu murah kita mengangkat pedang. Tetapi dan ini ketika iman itu sudah hilang, maka semua gejolak dan perasaan-perasaan itu akan terlibat di dalamnya. Bahkan rasa takut kepada Tuhan akan hilang, dan ketika itu habis, maka kemudian apalagi yang berbeda, bahwa kedudukan seorang itu, apa kedudukannya pada pandangan Allah atau pada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyahidan Hazrat Imam Husain itu bagaimana bentuknya, dan bagaimana jenazah beliau itu diperlakukan. Dengan peristiwa ini manusia menjadi yakin atas hal itu, bahwa mungkin secara zahir orang-orang itu mereka membaca 2 kalimat syahadat, tapi pada hakikatnya mereka tidak yakin pada zat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang itu pun dia buat peraturan-peraturannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada kita untuk musuh itu telah mengatakan keadilan, dan pertengahan kita ditekankan untuk itu, menempuh cara-cara pertengahan. Dan musuh pun harus musuh yang membenci, yang berusaha untuk menghabiskan Allah dan Rasulnya dengan mereka dalam bentuk peperangan. Kalau mereka terbunuh, itu sesuai dengan kebiasaan orang-orang Arab, yakni kebiasaan memotong-motong badan, anggota badan, organ-organ tubuh itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua adat buruk dan tradisi buruk itu berdatang untuk menghabiskannya. Karena dari itu nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi terinjak-injak. Beliau kepada orang kufar pun beliau memerintahkan untuk memaafkan. Tapi cucu Rasulullah SAW yang dikasihi, yang untuknya beliau berdoa kepada Tuhan, wahai Allah, saya mencintainya, engkau pun cintailah dia. Kemudian beliau bersabda bahwa orang yang mencintai cucu saya ini, dia itu mencintai saya. Dan barang siapa yang mencintai saya, maka dia akan mencintai Allah. Dan akibat daripada cinta Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Dan seperti itu pula, akibat dari ketidaksukaan, dia akan mengambil kemarahan Allah, memperoleh kemarahan Allah. Yang barang siapa yang mencintai seorang dengan benar, maka dia pun kepada orang dikasihi akan dia cintai. Tidak dari satu sisi dia mendakwakan diri bahwa dan kekasih daripada yang dikasihi anak cucunya, lalu dia benci kepada mereka itu, anak cucunya itu. Atau dia mendakwakan diri cinta kepada seorang, di dalam kehidupannya dia kekasihnya itu dikasihani, lalu tapi sesudah wafat dia pendakwaannya itu menjadi sia-sia, semuanya menjadi hilang sirna. Ini untuk orang-orang duniawi ini bisa terjadi kepada Tuhan, namun ini bukan untuk orang yang punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat, satu kali Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu
pada waktu zaman khilafat beliau tengah berjalan di satu tempat. Di jalan beliau bertemu dengan cucu Rasulullah SAW sedang bermain. Lalu beliau pangku, ditaruh di punggung beliau, lalu mengasihinya. Beliau mengatakan bahwa majikan saya Hazrat Muhammad Mustafa SAW sangat mencintai anak ini. Oleh karena itu saya mencintai ini. Jadi inilah cara mencintai dan kesetiaan yang hakiki. Tapi di Karbala apa perlakuan terhadap beliau? Ajaran yang Rasulullah SAW bawa, bagaimana diinjak-injak ajaran itu? Di dalam riwayat ketika laskar beliau dikuasai oleh musuh, maka beliau radhiyallahu anhu, Imam Husain radhiyallahu anhu, arah kudanya itu beliau arahkan ke Sungai Furat. Maka seorang mengatakan, katanya, halangilah dia untuk datang ke sana. Maka orang-orang mencegah beliau dan menghalangi beliau untuk sampai ke sungai. Maka seorang memanah beliau yang sehingga di dagu beliau itu menjadi sobek. Jadi rawi mengatakan bahwa berkenaan dengan perang itu beliau mengikat kepala beliau. Lalu beliau sedemikian rupa beliau perang sehingga seorang panglima berperang dengan gagah berani. Saya sebelum perang ke kesahidan, saya mendengar beliau mengatakan, demi Allah bahwa sesudah saya di antara hamba-hamba Allah, kamu tidak akan membunuh orang yang seperti itu, yang pembunuhnya lebih dari itu kemarahan Allah. Saya mengharapkan Tuhan akan menghinakan kamu dan tidak akan menuntut balas dari kalian sedemikian rupa sehingga kalian akan heran. Demi Tuhan, kalau kalian membunuh saya, maka di antara saya dan Tuhan akan mencapkan sarana dan darah kalian akan dialirkan, dan sehingga azab yang pedih itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah mensyahidkan beliau, para musuh, apa yang saya ingin jelaskan bagaimana beliau diperlakukan. Mereka mulai merampas semua kemah-kemah sehingga dari kepala perempuan pun penutup kepala itu mereka tarik. Dan mereka mengatakan, ada seorang mengatakan, siapa-siapa yang akan menginjak-injak Imam Husain, badan Imam Husain. Pada saat itu 10 penunggang kuda menginjak-injak badan Hazrat Imam Husain, sehingga dada beliau pun diinjak-injak oleh kuda-kuda itu. Pada perang itu jisim 35 pedang luka itu, dan ada yang 33 bekas panah, dan kemudian kezaliman sampai kepada puncaknya sedemikian rupa. Kepala Hazrat Husain dibawa kepada gubernur Kufah, dan gubernur pada saat itu radhiyallahu taala anhu dia tancapkan di kupah itu, dan kemudian Zaid bin Qais itu membawa kepala itu kepada Yazid. Inilah perlakuan yang telah dilakukan kepada beliau sesudah beliau disyahidkan terhadap mayat beliau. Lebih dari adanya perlakuan itu, apalagi ketika diinjak-injak mayat beliau dan kepala beliau pun dipisahkan dari tubuhnya. Seperti itu. Dan cara tidak menghormati mayat, mungkin orang yang buruk sekali musuh itu bisa lakukan, bukan orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang menisbahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, yang datang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, yang mana orang yang beriman beliau sangat keras menekankan. Jadi sesungguhnya orang yang melakukan perbuatan seperti itu menzahirkan atas hal itu bahwa mereka itu merupakan orang-orang yang hanya orang-orang duniawi semata, dan demi untuk memperoleh manfaatnya yang sementara, mereka semua batas-batas itu mereka langkahi, yang sedikit saja tidak ada kaitannya dengan mereka.
keduniawiannya, Hazrat Imam Husain merasakan beliau itu ingkar kepada beat kepada Yazid. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam 14 bersabda bahwa Imam Husain tidak menyukai bahwa orang beat di tangan orang yang fasik dan fajir, karena dengan itu agama menjadi rusak. Beliau bersabda bahwa atas beat Yazid yang kotor itu semua orang pada beat, tetapi Hazrat Imam Husain dan jemaatnya tidak mau menerima ijma yang seperti itu, dan beliau bertahan. Dan tapi kendati tidak mau beat, Hazrat Imam Husain radhiyallahu taala anhu berusaha untuk damai. Dan ketika beliau melihat bahwa kalangan umat Islam ada bahaya untuk darah mereka mengalir, maka beliau mengembalikan teman-temannya. Katanya, jangan ikuti saya karena kondisi sekarang sudah berbahaya. Kecuali hanya beberapa orang yang memaksa untuk menyertai beliau, dan itu 30-40 orang atau beberapa dari pihak keluarga beliau. Kemudian kepada wakil Yazid itu beliau mengatakan bahwa beliau tidak datang untuk berperang. Biarkan saya kembali supaya saya dapat beribadah kepada Tuhan, atau biarkan saya pergi ke satu perbatasan supaya saya bisa berperang demi untuk Islam lalu saya syahid. Atau kemudian bawalah saya ke tempat Yazid supaya saya bisa memberikan pemahaman kepadanya, memberikan pengertian. Tetapi wakil itu, numaindah itu tidak mau menerima itu dan memaksakan perang terhadap beliau. Maka beliau pun melawan dengan penuh seperti panglima perang. Jadi walhasil jumlah beberapa orang ini yang ada 70 orang dan melawan tentara laskar yang begitu besar, bagaimana bisa mereka lawan? Walhasil untuk satu maksud yang benar, sebagaimana yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, beliau telah mengorbankan jiwanya dan satu persatu mereka menjadi syahid. Cara Allah menuntut balas pun juga dengan cara yang unik, sebagaimana Hazrat Imam Husain radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa Allah akan menuntut balas dari kalian. Allah taala telah menuntut balas itu. Yazid untuk kemenangan sementara dia memang telah dapatkan, tetapi apakah ada hari ini yang mengingat Yazid atas nama baiknya? Kalau akibat dengan nama baik mereka diingat, maka nama orang Islam pun akan meletakkan nama dengan nama Yazid. Tetapi kini tidak ada orang Islam yang menyebut namanya Yazid. Dan kalau dikenal, maka itu dengan nama yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sebutkan, gunakan, yaitu Yazid kotor. Hazrat Imam Husain ada satu maksud beliau, yaitu beliau tidak menginginkan pemerintahan. Beliau ingin untuk menegakkan kebenaran, dan itu beliau telah tegakkan. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu sangat begitu indah beliau jelaskan bahwa peraturan yang mendukungnya Hazrat Imam Husain berdiri, yakni khilafat itu, hak memilih khilafat itu adalah jemaat dan negara. Tidak ada seorang anak itu memperoleh warisan dari bapaknya. Tidak bisa itu. Jadi peraturan-peraturan ini hari ini pun kini luhur, dan itu harus ditegakkan. Bahkan kesahidan Imam Husain, hak itu pun tambah dicemerlangkan, ditonjolkan. Jadi yang sukses adalah Hazrat Imam Husain, bukan Yazid. Dan kemudian cara Tuhan untuk menuntut balas itu adalah bagaimana mengerikannya tuntutan itu. Sebagaimana Hazrat Imam Husain, Hazrat Muslim Maud dalam bukunya menulis Khilafat Rashidah, dan tertulis bahwa sesudah wafat Yazid, ketika anaknya itu menjadi raja, maka anaknya itu bernama Muawiyah. Maka sesudah mengambil beat dari orang-orang, dia masuk ke dalam rumah
dan sampai 40 hari dia tidak mau keluar rumah. Kemudian satu kali dia keluar dan dia berdiri di mimbar lalu berkata kepada orang, saya mengambil beat dari kalian bukan karena saya anggap diri saya itu layak untuk menerima beat dari kalian. Bahkan saya menghendaki supaya di kalangan umat Islam itu jangan ada perpecahan. Dan mulai dari saat itu sampai kini saya terus berpikir di rumah bahwa kalau ada orang yang layak untuk kalian ambil beatnya, maka saya akan serahkan itu dan saya meninggal itu. Namun kendati berpikir itu, saya di antara kalian tidak ada yang layak untuk diambil beatnya. Oleh karena itu, wahai orang-orang, saya tidak layak pada kedudukan ini, dan saya ingin mengatakan juga kepada bahwa bapak saya dan kakek saya tidak layak untuk kedudukan ini. Bapak saya adalah lebih tinggi derajat Husain dari bapak saya, dan bapaknya itu adalah dan Ali radhiyallahu taala anhu layak dalam khilafatnya, dan sesudah itu dibandingkan dengan saya dan kakek saya, Hasan dan Husain lebih layak mendapatkan khilafah. Oleh karena itu pemerintahan ini saya lepaskan. Jadi lihatlah bagaimana anak ini dengan mengatakan kata-kata ini dia memukul tamparan pada bapak dan kakeknya, karena di dalam dirinya ada rasa takut kepada Tuhan. Dia di dalam dirinya ada rasa ketakwaan. Dia dalam orang-orang duniawi juga, orang yang anak-anak yang dia mempunyai ada keadilan. Ini pula pasti ini yang dilakukan. Walhasil dia mengatakan bahwa ini tergantung dari keinginan kalian. Kepada siapa kalian ingin beatlah. Maka ibunya di belakang parda itu mengatakan, ketika mendengar ini dengan sangat marah, mengatakan, sialan kamu, katanya kamu, kenapa kamu sudah menghinakan keluarga kamu, semua kehormatannya kamu hancurkan. Dia mengatakan, saya telah menyatakan apa yang ingin saya katakan, apa ya pun kalian Tuhan katakan. Maka sudah itu dia pergi ke rumah dan duduk di sana, dan dia tidak keluar, dan beberapa lama kemudian dia itu wafat. Jadi betapa kesaksian akan hal ini, bahwa atas khilafat Yazid, jangankan keredaan orang lain, anaknya pun sendiri tidak siap, tidak mau. Anak ini bukan karena rakus dia melakukan itu atau karena kemarahan. Bahkan di dalam hatinya itu dia merenungkan dan dia memutuskan setelah itu bahwa kakek saya lebih berhak, dan bapak saya lebih berhak, Husain dan Hasan, dan saya tidak mau mengambil kedudukan ini. Jadi pemilihan Yazid bisa dikatakan pemilihan. Dan lebih dari itu, apa keinahan yang lebih besar dari itu? Bahwa anak sendiri menyanyiakan kedudukan bapaknya dan membuktikannya itu kurang. Dan pengorbanan Imam Husain itu sangat luar biasa. Dia berdiri di hadapan, dia demi untuk kebenaran, dia mengorbankan jiwanya. Kebenaran itu beliau tegakkan. Kita pun juga dengan perantaraan doa-doa hendaknya senantiasa terus kita mohon bantuan dari Allah, supaya senantiasa dia membawa kita, menaruh kita pada jalan yang lurus. Di satu tempat Hazrat Masih Maud bersabda bahwa Hazrat Imam Husain kepada Hazrat Masih diperumpamakan seperti Hazrat Husain. Dan di dalam selebaran itu beliau menggunakan dari perumpamaan itu jelas bahwa jadi masih akan datang pun akan perumpamaan seperti itu. yakni Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam pun juga dari satu sisi adalah ada perumpamaan Imam Husain pun akan mengacu kepada beliau. Tapi zaman Masih Maud insya Allah tidak akan diulangi hal-hal seperti itu. Ini merupakan takdir ilahi bahwa hal itu ya tidak akan diulangi, di mana Islam akan lemah. Tapi walhasil kita harus menuju
memperhatikan doa-doa kita supaya kita selalu terhindar dari hal-hal yang menggoyahkan iman kita. Sebagaimana setelah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai hal-hal yang sebelumnya tidak akan diulangi di zaman Masih Maud alaihi salatu wasallam, hal-hal yang sebelumnya telah berlalu. Karena di dalam ini khilafat itu berjalan, rangkaian khilafat itu terus berjalan, dan Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah nubuatkan itu. Jadi bahwa sesudah Imam Mahdi rangkaian ini akan berjalan. Dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam pun juga menjelaskan bahwa bagaimana hal yang lampau itu tidak akan diulangi. Peristiwa itu mengerikan bahwa kalau Adam yang pertama dikeluarkan dari sorga, Tuhan pun nama saya disebut sebagai Adam, supaya anak-anak Adam untuk pergi ke sorga itu dengan cara baru dibuat sarana, bahwa pertama masih yang dulu disalib, dan saya dikatakan masih dia diciptakan sarana untuk menghancurkan salib dengan kedatangan saya. Jadi Allah Subhanahu kegagalan sebelumnya dia tuntut balas dengan kesuksesan yang kedua. Kalau Husain yang pertama karena kebenarannya dia disahidkan, maka Husain yang kedua dia akan menghancurkan Laskar Yazid itu. Jadi kita beriman kepada hal itu. Jadi kalau kita bulan Muharram memberikan pelajaran kepada kita, yaitu adalah bahwa kita kepada Rasulullah SAW dan keluarganya kita senantiasa mengirim selawat, dan dalam mencapai maksud daripada imam zaman kita dengan doa dan kondisi kita menciptakan perubahan suci dalam diri kita, dan sambil menciptakan itu kita terus memperbaiki kondisi karakter kita. Dan di hadapan orang yang bersifat Yazid, kita harus memperlihatkan keteguhan, kita terus lakukan. Sesungguhnya pada saat ini Yazid tidak akan memperoleh kesuksesan, bahkan Husain yang akan mendapat kesuksesan. Dan dapat keteguhan pun adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar, yakni sabar tidak hanya untuk menahan kezaliman saja. Jadi tidak hanya dengan duduk diam saja, bahkan dengan penuh keteguhan kita meneruskan pekerjaan-pekerjaan baik, dan kita tidak takut pada bahaya apapun, dan inilah sabar itu. Jadi Hazrat Imam Husain untuk menzahirkan kebenaran itu dia telah menegakkan contohnya di hadapan kita. Itu hendaknya setiap saat kita harus pegang. Dan kalau kita terus tegak pada hal itu, maka kita akan memperoleh kesuksesan yang sudah ditentukan oleh kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Untuk pengabulan doa-doa, selawat merupakan hal yang sangat penting. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam pun mengingatkan kita. Di dalam hadis pun juga kita diperintahkan, sangat ditekankan zikir itu, dan yang paling besar adalah di dalam Al-Quran itu memerintahkan kita kepada membaca selawat. Oleh karena itu secara umum kita hendaknya senantiasa lebih banyak perhatian kepada selawat, khususnya pada bulan ini. Hendaknya memperhatikan hal itu, sebagaimana Hazrat Khalifatul Masih Rabi radhiyallahu taala anhu telah menekankan. Saya pun juga dalam mengembalikan itu, saya mengingatkan kembali bahwa dalam bulan ini bacalah selawat yang sebanyak-banyaknya. Ini adalah pernyataan yang paling bagus, menzahirkan gejolak kita. Jadi yang terjadi peristiwa pada Padang Karbala, untuk menghabiskan kezaliman, untuk meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selawat yang dikirim kepada beliau
Jadi itu akan menjadi faktor ketentraman bagi keturunan rohani dan jasmani beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara yang terbaik untuk penzahirannya itu adalah dengan cara ini. Dan pada zaman ini pencinta sejati beliau Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sangat untuk mencapai maksud, menyempurnakan maksud itu, selawat ini pun juga tidak terhitung. Telah menciptakan sarana-sarana keberkatan yang tidak terhitung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari ini kita secara khusus dianugerahi taufik untuk sebanyak-banyaknya membaca selawat. Dan kemudian selawat ini untuk zat kita menjadi faktor keberkatan juga. Pada akhirnya saya akan berkenaan dengan Hazrat Imam Husain dan berkenaan dengan kedudukan beliau. Kutipan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam saya akan bacakan. Hendaknya setiap orang Ahmadi memperhatikan itu, bahwa apa kedudukannya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam berikan. Jadi ingatlah bahwa ada seorang yang beritahukan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, kedudukan Imam Husain dan martabatnya itu, ada seorang Ahmadi yang berbicara salah. Maka beliau mengatakan, saya mendapat informasi bahwa orang yang menganggap diri jemaat saya dan dia berkenaan dengan Imam Husain, dia mengucapkan sesuatu bahwa nauzubillah, bahwa akibat daripada dia tidak beat di tangan Yazid, dia itu adalah pemberontak dan Yazid itu adalah benar. Laknatullahi al-kazin. Saya tidak mengharapkan bahwa dari mulut anggota jemaat saya itu keluar kata-kata yang kotor itu. Walhasil saya dengan perantaraan pamflet ini ingin memberitahukan kepada jemaat bahwa kita beritikad bahwa Yazid adalah manusia yang kotor dan aniaya. Dan kalau dikatakan orang mukmin itu, dia tidak ada ciri-ciri mukmin. Menjadi orang mukmin bukan hal yang mudah. Orang yang seperti itu Allah berfirman, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang mukmin adalah orang yang amalnya, imannya itu memberikan kesaksian, yang di artinya ditulis iman dan keredaannya, dan dia mendahulukan Tuhan di atas segala sesuatu, dan jalan ketakwaan yang halus itu dia tempuh, dan dia sibuk dalam mencintainya, dan segala sesuatu yang menjauhkan dari Tuhan, menahan dari Tuhan, itu baik berkaitan dengan akhlak atau amal-amal fasikana atau kelalaian, semua dia menjauhkan dirinya dari hal itu. Tapi Yazid, dari mana dia dapat hal itu? Dunia telah menjadikan dia buta. Tapi Husain radhiyallahu taala anhu yang suci dan disucikan dan tidak diragukan lagi dia adalah dari pilihan Tuhan, yang Allah Subhanahu wa taala membersihkan dengan tangannya, dan dia meraihnya dengan kecintaannya, dan sungguhnya dia itu adalah dari majikan para ahli surga, dan sedikit saya tidak mempercayai ini adalah akan menghancurkan iman. Dan sabar dan istiqamah dan ibadat untuk kita adalah contoh yang baik, dan atas petunjuk beliau adalah kita mengikuti petunjuk beliau, yang hancurlah hati yang menjadi musuhnya, dan sukseslah hati yang secara amal praktis menzahirkan kecintaannya, dan akhlak dan iman dan ketakwaan dan istiqomahnya kepada Tuhan. Semua hal-hal itu dengan mengikuti sepenuhnya itu akan dia, sebagaimana di dalam cermin yang bersih ada wajah seorang. Orang itu jauh dari pandangan dunia, siapa yang mengetahui nilainya? Tapi mereka yang mata dunia tidak bisa mengenalnya, karena dia jauh dari dunia. Inilah sebabnya bahwa kesahidan Husain itu karena dia tidak dikenal dunia. Orang yang suci dan orang yang mestinya harus dicintai, tapi
dia pasti akan mencintai Husain. Walhasil ini merupakan sangat kotor dan termasuk yang tidak ada iman, bahwa Husain itu dihinakan. Dan barang siapa yang di antara orang-orang suci itu dihinakan, dia menghinakan itu, atau ada kata-kata yang menganggap enteng dari kepadanya dalam mulutnya, maka dia menyia-nyiakan imannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadi musuh orang yang seperti itu, yang menjadi musuh orang-orang yang dikasihi. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk dan mencintai beliau dan keluarga beliau, dan kita mendapat taufik terus mengirim selawat. Dan kita pun harus berdoa bahwa di Pakistan dan negara-negara yang dimana atas nama Allah dan Rasulnya dilakukan kaniayaan, mereka Tuhan pun menghabiskan itu. Dan di dalam bulan ini secara khusus di Pakistan dan di berbagai tempat juga di kalangan orang-orang Syiah dan orang-orang Sunni, yakni apa yang terjadi kekacauan di antara mereka, saling bunuh di antara mereka, itu Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi terorisme, itu Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari itu. Dan dengan aman bulan ini itu dapat orang-orang muslim dan orang-orang di berbagai negara itu mereka terbukti bulan ini menjadi bulan yang aman. Dan kesahidan Imam Husain itu mereka dapat mengerti akan hal itu, dan mereka menjadi orang yang mengimani imam zaman berzaman ini. Hari ini ada 2 Afrika dan 2 perempuan yang saya akan sampaikan salat jenazah. Yang satu adalah seorang dari Zimbabwe, Nadi Stepani. Dia yang kedua pada November beliau dapat wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau sebagai National Secretary Tabligh, beliau biat pada tahun 1990, dan beliau senantiasa berkhidmat dalam jemaat. Kemudian dalam membeli masjid dan tanah masjid, dan selain anaknya ada 5 anaknya, dan semuanya itu sudah kawin. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala anak-anak pun juga Ahmadi, dan penghormatan beliau anaknya Husain Tepani adalah Sadr Hudamul Ahmadiyah Zimbabwe, dan beliau General Sekretari juga. Mantunya itu Sadr Lajnah Ima'illah, dan umurnya 70 tahun, Allah meninggikan derajatnya. Kemudian Dr. Al-Haj Babukar, beliau pernah menjadi Menteri Kesehatan. Dr. Ilhaj, sebagaimana saya telah katakan bahwa beliau ini dengan kesehatan, Kementerian Kesehatan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, 2 Desember beliau wafat. Beliau lahir pada tahun 1940, dan beliau dari Moskow. Beliau mendapatkan General Medicine, dan beliau bekerja di rumah sakit pemerintah di negara itu. Dan pada tahun 1999 sampai 2004 beliau di bawah Nusrat Jahan Besi, beliau sebagai dokter di sana di Nusrat Jahan Scheme. Dan pada saat itu beliau dapat beat tahun 2004, dan beliau menjadi orang yang sangat muhli. Sesudah beat beliau ikut serta dalam canda, dan banyak uang-uang besar beliau belanjakan di jalan Allah. Beliau banyak orang-orang yang mendapat pengobatan yang gratis. Beliau seorang yang aktif dalam da'ilallah. Beliau sangat teratur dalam baca Al-Quran dan tahajud, dan senantiasa beliau menzahirkan bahwa sudah Ahmadi, saya mendapat perubahan yang sangat luar biasa. Dan beliau hubungannya dengan khilafat begitu menjadi model.
dan beliau sangat menghormati khalifah-khalifah, dan di dalam gambar-gambar pun juga terlihat. Pada tahun 2009 beliau ditetapkan sebagai minister dan beliau speaker dan tentang kebenarannya dan pengkhidmat bangsa, dan beliau disebut sebagai Islam yang hakiki. Wakil presiden beliau dipanggil untuk bicara dan beliau diberikan 10 menit, dan ini merupakan amir pertama yang mendapat kesempatan ceramah di parlemen, dan beliau di mana beliau para pimpinan jadi melihat beliau, semua anggota parlemen melihat jenazah beliau, dan diumumkan di televisi kewafatannya. Kemudian keluarganya menzahirkan bahwa beliau ini adalah orang Ahmadi yang mukhlis dan beriman kepada Allah, dan beliau orang Islam yang hakiki dan tidak hanya sekedar gratis orang-orang miskin. Jadi di Gambia kadang-kadang ada perlawanan sedikit-sedikit itu oleh karena beliau dalam pemerintahan, walhasil ada berkatnya, faedahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan di kalangan pemerintahan pun juga jemaat ada pengaruh, dan beliau menjadi hadim dan daripada. Kemudian yang ketiga, Mukarramah Ahmad, keluarga daripada Abu dari Bangladesh, yang jadi mubalik kita incat. Jadi Feroz Alam Sahib, ibu beliau, pada tanggal 17 November dalam umur 85 tahun wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau tahun 75 beriman, dan beliau teratur dalam sholat, tahajud, dan dalam ibadah beliau sangat teratur. Sebelum sholat beliau selalu membaca sholat. Orang-orang di kampung kebanyakan orang bodoh, tapi beliau sangat menekankan pada pendidikan anak-anak. Jadi beliau sangat mencintai orang-orang miskin, kendati beliau miskin, beliau memperhatikan orang-orang miskin, dan beliau mencintai khilafat sangat luar biasa. Ketika para penentang mengatakan sesuatu di hadapannya, maka beliau mengatakan bahwa kamu tidak mengetahui bahwa nikmat mana yang kalian sedang ingkari. Beliau ini adalah musi, ada 3 anak dan 4 perempuan. Jadi itu Feroz Alam itu adalah anak putra beliau. Semoga Allah meninggikan derajat beliau, dan semua orang yang ditinggalkan itu diberikan kesabaran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر